Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya gak akan lama untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi kita mau belajar bersama-sama mempraktekkan apa yang firman Tuhan sudah berikan bagi umat Tuhan di tempat ini, di mana saya akan memberikan firman Tuhan mengenai manifestasi daripada Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang manifestasi itu berbicara mengenai perwujudan. Saudaraku sebentar, saudaraku Tuhan, saya mengganti aja. Puji Tuhan. Berbicara tentang manifestasi Roh Kudus itu berbicara tentang perwujudan atau bukti nyata karya Roh Kudus di dalam hidup umat Tuhan di tempat ini. Siapa di tempat ini yang belum mengenal Roh Kudus, saudaraku? Ada di tempat ini yang sudah mengerti apa itu Pak Roh Kudus? Ada di tempat ini, saudaraku. Semua pasti pernah dan mengalami pribadi Roh Kudus. Kalau kita berdoa, ada 3 Tritunggal yang akan bekerja dalam hidup kita. Orang yang percaya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya ini adalah satu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya berbicara tentang sesuatu sosok Roh Kudus di dalam hidup ini. Yesus dan Bapa ada di surga. Siapa yang bertugas di dunia ini, saudaraku? Yaitu Roh Kudus. Kalau kita ingin mengalami perubahan, kalau kita ingin mengalami perbedaan di dalam hadirat Tuhan, kita harus memiliki pribadi Roh Kudus. 1 Yohanes pasal yang keempat berkata demikian, Bapak Ibu yang terkasih. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat berkata demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi saudara, Bapak Ibu dan saya bukan berasal dari dunia, tetapi Bapak Ibu dan saya itu berasal dari surga. Wujud daripada kita bisa mengalami terobosan di dalam Tuhan, yaitu kita harus menerapkan apa yang menjadi perintah Tuhan, menerapkan apa yang menjadi janji Tuhan, menerapkan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, jadilah jemaat yang sesuai dengan firman Tuhan. Taati akan setiap apa yang sudah gereja terapkan di dalam lingkup organisasi. Contoh, kalau kita mau ke belakang, maaf kata, mau pipis atau buang air besar, saudara, secara otomatis kita harus menjaga bersama-sama kebersihan. Kalau habis kencing ya harus disiram dengan bersih. Kalau habis, maaf kata, BL ya harus kita siram juga dengan bersih. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin mengalami dan mewujudkan Roh Kudus, karya Tuhan dalam hidup kita, kita harus berbeda. Menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Manusia sangat terbatas untuk memantau kita, menilai kita. Tetapi ada mata yang senantiasa menjangkau hidup kita, yaitu Roh Kudus Allah kita yang hidup. Siapa saudaraku yang di tempat ini? Kalau kita mau benar-benar meresapi dan melakukan bagian kita untuk Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan membuat kita indah pada waktunya. Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan tentang manifestasi daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama, saudaraku ya, pembicaraan saudara dan saya pasti berbeda. Amin. Kenapa bisa, Pak? Karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi berkata apa? Kamu berasal dari Allah. Kalau kita berasal dari Allah, berarti kita harus kudus. Allah tidak kudus. Allah itu kudus, saudaraku ya. Dia sangat kudus, dia maha kudus. Jadi bagaimana kita bisa menghampiri tata Tuhan yang kudus kalau kita, maaf kata, masih ada dalam dosa itu sendiri. Kita nggak mau lepas dari dosa. Kita nggak mau membenci dosa, tetapi kita masih tinggal di dalam dosa. Ini mustahil kita mengalami terobosan dari Tuhan. Karena apa? Karena saudara dan saya, firman-Nya bukan perkataan Adi. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi yang palsu. Amin. Mengalahkan nabi-nabi yang palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar.
Katakan bersama-sama dengan saya, roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Amin. Kurang mantap. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Amin. Kita harus mewujudkan, Bapak Ibu. Bukan hanya firman Tuhan disampaikan dengan begitu saja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi biarlah firman itu benar-benar merema, menyatu di dalam hidup kita, saudara. Ini pentingnya di masa akhir zaman, apalagi di masa pandemi ini, saudara. Kita nggak tahu sampai seberapa, tetapi kita mau melakukan bagian kita untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk orang-orang yang kita segani, tapi kita melakukan bagian kita untuk Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk kita bisa mengalami manifestasi atau perwujudan Roh Kudus di dalam hidup kita, pembicaraan Bapak Ibu dan saya akan berbeda. Dulu tahun 2000 sukanya ngerasani, sukanya gosipi, berubah. Di tahun 2021 kita memberkati, kita mendoakan. Amin. Tujuan kita sebagai umat Tuhan, hamba Tuhan, adalah melakukan bagian kita untuk memuliakan Tuhan. Saya juga pujian tadi Bapak Ibu ya, yang dipimpin oleh saudara kita Wempi, saudaraku, bahwa setiap lagu yang kita naikkan, kalau kita meresponi dengan segenap hati kita, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, tapi Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukannya tepat pada waktunya. Tadi pujian tadi berkata apa? Burung-burung di udara, sih nggak usah kerja, tapi Tuhan pelihara. Aneh saudaraku ya, kok iso? Kok kita sing kerja saat pagi, sore, malam, bahkan sampai subuh aja gelombang saudaraku ya, bingung ngarepe dhewe. Tapi kalau kita mengalami perwujudan atau sesuatu bukti yang nyata dari Roh Kudus, Tuhan pelihara. Ini janji Tuhan, bukan janji Adi, tapi janji Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh. Pertanyaannya, berapa banyak saudara sudah melakukan bagian saudara untuk Tuhan di masa ini? Jangan sampai kita, saudara, melakukan bagian kita putus di tengah jalan. Ada pujian berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku. Hidup ini kesempatan. Umur Bapak sudah 50 tahun ke atas. Kita nggak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup kita di dunia. Tetapi kalau kita melakukan bagian kita untuk Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Jadi di dunia ini kita sementara, ibarat orang Jawa adalah mampir ngombe, mampir tok, mampir ngombe, ngombe bareng pergi, nggak tahu kemana. Tapi kalau kita orang-orang yang percaya, yang mengerti akan pribadi Roh Kudus, maka Tuhan Yesus akan menjamin hidup saudara dan saya. Itu yang pertama, pembicaraan kita akan berbeda. Dalam Mazmur 150, saudaraku, ayat yang pertama berkata demikian. Kita akan buka dalam Mazmur 150 untuk membuktikan bahwa kalau manifestasi Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, apa yang akan kita alami dan apa yang harus kita perbuat. Mazmur 150 ayatnya yang pertama berkata demikian, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kulat, pujilah dia karena segala keperkasaan. Ayat yang ke-6 berkata apa? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Tujuan hidup kita di dunia ini ada satu, nyeneng hatinya Tuhan. Itu aja. Nggak usah model-model yang lain, nggak usah bergaya-gaya yang lain. Tujuan hidup kita memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Tuhan butuh saudara, Tuhan butuh umatnya, Tuhan butuh jemaat Getsemane untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau kita melakukan bagian kita di dunia ini untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup saudara dan saya. Yang kedua, untuk kita bisa mengalami perwujudan atau bukti yang nyata dari Roh Kudus, saudara dan saya akan mempunyai yang namanya nyanyian baru. Jadi saya suka dari WLBP bahwa
Ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang boleh kita terapkan. Bukan berarti lagu-lagu yang lama nggak laku, enggak. Tetapi sesuatu yang baru itu kita harus terbitkan dan kita tunjukkan bahwa di dalam pujian itu ada kuasa yang dahsyat yang daripada Tuhan. Efesus pasal yang kelima, kita kembali. Efesus pasal yang kelima ayat 19 berkata demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi gembala, bagi pekerja kita. Yesus mengutus saudara, Yesus menciptakan manusia untuk kita mempunyai action bagi Tuhan, yaitu memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pagi hari ini engkau yang sakit, engkau yang mengalami pergumulan berat, engkau yang mengalami kesulitan di dalam hidup, saya mau katakan, kalau engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menolong saudara dan saya. Banyak kesaksian-kesaksian yang kita boleh alami di dalam Tuhan. Jadi poin yang kedua, saudara dan saya akan memiliki yang namanya nyanyian-nyanyian baru. Kita akan suka memuji Tuhan, kita akan suka menyembah Tuhan. Perkataan dan mulut kita seringkali bermazmur bagi Tuhan. Seperti Daud, saudara. Daud adalah orang yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, saudara. Sehingga dia tidak malu untuk meninggikan Tuhan, sehingga dia tidak malu untuk memuji Tuhan. Mazmur Daud ini memberikan kita sesuatu peranan yang penting dalam hidup ini. Baik kau susah, baik kau sendiri, baik kau saat ini stagnan, tetaplah senantiasa memuji Tuhan. Saya percaya di dalam pujian kau sakit tak akan sembuh, saudara. Jangan bukan berarti ya tak Pak, pasti. Saya katakan kenapa? Tidak, pasti. Karena apa? Di dalam pujian ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Bukan hanya kita mengalami nyanyian yang baru, tetapi mari sikap hidup, sikap respon kita secara spontan yang keluar dari bibir kita, sehingga kita akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Roh Kudus Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau rindu di tempat ini supaya kita benar-benar mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Ibu yang sudah lama mengalami sakit yang belum sembuh, pagi hari ini engkau harus punya iman, engkau harus punya keyakinan bahwa Yesus itu adalah tabib di atas segala tabib. Yesus dokter di atas segala dokter. Kalau kita lakukan itu, maka pagi ini engkau akan disembuhkan. Saya berkata demikian karena saya mengalami betapa Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Banyak kesaksian yang saya alami, mulai dari kelahiran kedua anak saya, saudara. Kita sebagai manusia mungkin sangat-sangat minus. Pekerjaan saya waktu itu masih kontrak. Kemudian istri saya melahirkan seorang anak. Saya berdoa, Tuhan, uang saya ini minus, keuangan saya ini nggak banyak, Tuhan. Saya ini pegawai, saya ini karyawan, bukan bos. Di saat kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa dan memohon kepada Tuhan, Tuhan lakukan pekerjaan, Tuhan lakukan bagiannya, saudara. Saya berdoa, Tuhan, semoga istri saya lahir gak dioperasi, cukup di normal saja, yang penting sempurna. Kalau operasi, saudaraku, pasti saya pikir dan pasti akan mengeluarkan banyak uang, mungkin bisa 5 juta. Tetapi doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan besar. Kita harus praktekkan itu. Saya lakukan waktu itu, Tuhan, uangku tinggal sekian, dan kalau dioperasi kira-kira dananya berapa? Ini saya yang bisa kerja, maaf ya. Tapi Tuhan menjawab doa, Tuhan mendengar doa saya. Kemudian kita sama istri berdoa, langsung kita pergi ke bidan yang masih ingat saya waktu di Rokut, saudaraku ya. Saya berdoa, Tuhan, supaya anak saya ini bisa
normal dan bisa keluar dengan segera, dan puji Tuhan saudara. Dan memang kalau di bidang waktu itu masih murah. Tahun berapa itu? 2006 ya. 2006 ya lahirnya Adrian, kan 2006 2007 ya kan lupa. Cuma masih 1 juta saudaraku ya. Jadi saya bayar 1 juta. Tapi saya bersyukur saudaraku, selama perjalanan kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyertai. Bahkan anak yang kedua pun sama, bidangnya sama saudaraku. Cuma naik berapa rupiah, 200 rupiah saudaraku. Dan saya bersyukur, Tuhan, Engkau ternyata hidup. Meskipun kita nggak bisa melihat, di sini Tuhan Yesus itu, mungkin kita bisa melihat di gambar ini saudara, perwujudan saudara. Tapi sesungguhnya kita nggak bisa melihat. Karena apa? Matius berkata, berbahagialah mereka yang suci hati. Ini nggak gampang. Untuk menyucikan hati ini nggak gampang. Karena kita berkata, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nggak gampang, tapi kita belajar bersama-sama. Yang kedua, yang ketiga saudaraku ya, untuk mengalami manifestasi Roh Kudus, kita akan mengalami yang namanya hidup selalu mengucap syukur. Baik gak ada uang, baik ada uang, baik engkau yang sakit, baik engkau yang sehat, selalu mengucap syukur. Karena ini perintah daripada Tuhan. Ayat 20 berkata demikian, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudaraku, saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi masalah pergumulan kita pagi hari ini. Tapi saya mau katakan saudara ada di dalam satu wadah keluarga Kristus. Kita adalah warga kerajaan surga. Alkitab tadi berkata bahwa kita adalah milik Allah, bukan berasal dari dunia. Tapi saudara dan saya berasal dari surga. Saya sangat percaya burung-burung itu di udara Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, orang-orang kesayangan Tuhan. Saudara bayangkan, kalau saya punya anak, saudara, saya sayang dengan anak saya. Dia minta, masa saya membiarkan? Ya urusan dewe itu kok dewe enggak saudara. Kalau saya sayang kepada seseorang atau anak saya dia minta sesuatu, Pak beliin no air Pak, gelas ini mau siapanya yang kue nang Pak beliin no HP Pak, HP ku wis pecah lho Pak, wis LCD-ne kenek iki opo iki. Seorang papa atau seorang orang tua pasti akan memberikan, karena apa? Sayang. Apalagi Tuhan kita, saudaraku, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak, saudara. Dia tidak akan membiarkan kita tertekan di dalam hidup ini, tetapi Dia akan menolong tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang keempat, untuk mengalami manifestasi dari Roh Kudus Allah, ini penting dan kita harus belajar. Gimana caranya? Kita harus belajar. Kita harus menjadi seorang pelayan Tuhan. Amin. Kata pelayan ini mungkin bagi kita sesuatu yang tidak enak, saudara. Saya bekerja di salah satu perusahaan plastik, saudara. Di dalam perusahaan yang saya geluti ini, saudaraku, ada yang namanya susunan-susunan organisasi. Ada yang namanya kepala cabang, ada yang namanya kasir, ada yang namanya admin, ada yang namanya kepala bagian, ada yang namanya cleaning service. Kenapa sih cleaning service mesti disebut terakhir, saudara? Karena pelayan yang membersihkan semua yang ada di dalam kantor, yang nyapu, yang ngepel, yang penerima tamu, wis sakarpe kabeh. Ini yang namanya cleaning service. Di tempat saya ada, saudara. Jadi setiap pagi sebelum karyawannya datang, dia sudah menyapu lantai, dia sudah mengepel lantai, saudara, tanpa disuruh. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau kita ingin mengalami terobosan di dalam Tuhan, kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yo gak enak Pak nyapu, yo gak enak Bu ngepel. Lah sing liyane bohong. Saya mau katakan Bapak Ibu, Yesus mati untuk Bapak Ibu dan saya. Amin. Kalau saya jadi Yesus, mau ngapain saudaraku? Yesus diurus dewe, tapi Yesus melakukan ini bukan karena dirinya,
Tetapi dia melakukannya ini, Yohanes 3:16, karena Bapa yang menyuruh anaknya yang tunggal untuk mengambil dosa-dosa manusia dari cengkraman kuasa kegelapan. Jadi Bapak Ibu sudah diselamatkan itu karena Yesus mengasihi saudara. Karena oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan mau merelakan hidupnya disalibkan. Bapak Ibu, ngeri saudara. Kalau saya melihat anak saya kedua ini, kalau saya tayangkan video tentang Tuhan Yesus disalib, saudara, pergi bila perlu tutup mata, nggak tahan saudaraku. Yesus dipaku, paku ini tak cilik gak apa-apa saudaraku. Paku ini gede saudaraku, nggak tahu ukurannya berapa. Ditancap di tangan gini, apa nggak sakit saudara? Sakit. Saudara dirasani aja, delokan kon mulai kita gini loh. Tak gembongsi kok beda. Saudara kalau dirasani gosipi marah. Yesus itu dipaku, dicambuk saudaraku, bahkan dimahkota duri. Maksudnya dia balas, menang. Iya toh? Diam. Karena dia tahu apa yang dia lakukan ada maksud dan tujuan. Yang pertama, dia melakukan karena Bapa yang meminta. Yang kedua, karena dia melakukan karena apa? Karena dia mau mengasihi saudara dan saya. Saudara dan saya itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini, kenapa sih kalau kita ingin mengalami sesuatu yang benar, kita mengalami sesuatu yang baik, kita harus dibawa dahulu, saudara. Artinya kita harus belajar menjadi pelayan. Jangan pernah takut kau menjadi pelayan. Karena apa? Lakukan bagianmu meskipun kau menyapu. Lakukan bagianmu meskipun engkau menyiapkan sound system, mic, musik salon atau ngeband. Lakukan. Karena apa? Tuhan akan memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Yang terakhir berkata demikian, Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini kalau dirasani tidak membalas dengan dirasani. Amin. Saya percaya kok jemaat di tempat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang ada di jemaat yang lain, saudara. Dan saya percaya dari 4 hal yang saya sampaikan pagi hari ini, untuk kita mengalami perwujudan, untuk kita mengalami bukti Roh Kudus, yang pertama kita harus mengalami perbedaan di dalam kita berbicara. Yang kedua, kita akan mempunyai sesuatu gaya hidup, suka menyanyi, suka menyembah, suka berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kita senantiasa hidup selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang terakhir, belajarlah untuk menjadi seorang pelayan. Belajarlah kita merendahkan hati di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya kalau kita lakukan dari 4 hal ini, kita akan mengalami terobosan di dalam Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, saya undang bagi berdiri bersama-sama pagi hari ini. Masih ada waktu.